Lanjut lagi data identitas KTP, NIK, NPWP, nama ibu, foto wajah 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata semua pinjol kompak untuk ubah kontrak tentang privasi dalam pinjol. Nah, seperti apa itu isinya dan pinjol apa yang tertera ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas dulu ya penangkapan sindikat pinjol yang terjadi di Singapura. Nah ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Indonesia, tapi nggak tahu ya, mungkin dalam-dalamnya ada kaitan dengan Indonesia. Cuman di sini saya memperbandingkan antara Indonesia dengan Singapura yang jelas-jelas tetangga, ternyata perbedaannya sangat mencolok. Nah seperti informasikan, kepolisian Singapura membongkar sindikat pinjaman uang ilegal yang diduga bertanggung jawab atas sedikitnya 25.500 laporan kasus di aplikasi penipuan dan 1.500 lebih laporan kepolisian. Dalam penggerebekannya, polisi menangkap 11 orang terdiri dari 8 pria, 3 wanita dari umur 18 hingga 77 tahun. Nah, berikut informasinya. Dalam operasi tersebut, polisi menyita uang tunai lebih dari $410.000 atau sekitar 5,2 miliar. Selain uang tunai, aparat juga menyita 2 laptop, 22 ponsel, 14 kartu SIM, dan 24 kartu bank sebagai barang bukti. Nah, diinformasikan polisi akan menegaskan menindaklanjuti seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pinjaman uang tanpa izin, termasuk mereka yang hanya berperan sebagai pendukung ataupun influencer. Nah, berikut ini adalah denda-denda yang harus mereka berikan kepada kepolisian Singapura. Jomplang sekali kan dengan Indonesia. Nah itu dia teman-teman yang sudah jelas. Kalau di Singapura, kalau yang namanya ilegal tidak ada main-main. Di Indonesia juga mengatakan ilegal tidak ada main-main, ilegal tidak boleh beroperasi. Tapi kenyataannya banyak sekali aplikasi ilegal yang memang dikelola oleh anak bangsa, yang informasinya teman-teman ya, dan pura-pura mengatakan bahwa servernya di luar negeri, servernya di sini, padahal kantor-kantornya masih di wilayah berdekatan dengan kementerian-kementerian lagi. Dan sudah banyak yang menginformasikan tapi tidak ada tindak tegasnya, seolah-olah dibiarkan dan dipelihara. Nah itulah informasi yang beredar. Beda dengan negara tetangga ya, yang namanya peraturan dijalankan biar tidak ada warga yang dirugikan. Tapi kalau di Indonesia, kalau warganya masih aman-aman, dirugikan tapi tidak sampai menyentuh nyawa, ya masih dijalankan. Seperti itulah kenyataan teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Nah dari informasi ini ternyata di Indonesia untuk semester awal, berarti bulan 1, 2, 3, ternyata Indonesia itu sudah mengantongi laba dari pinjol itu sebesar 1,15 triliun. Nah seperti informasi ini mengatakan bahwa industri pinjol raih laba 1,15 triliun per semester awal 2026. Nilai ini total dari 94 pinjol yang masih bertahan di tahun 2026. Tetapi berapa nilai yang mereka setorkan kepada negara? Nah, seperti kita tahu, ini berita dari 28 April 2026. Nilai pajak yang disetorkan total keseluruhan dari semua pinjol adalah 4,77 triliun khusus buat pajak pinjol saja. Nah inilah penyebab utama kenapa pinjol semakin dipelihara dan dirawat oleh negara. Nah sudah tahu kan ya keuntungannya loh, ini keuntungan, belum lagi pajak yang disetorkan oleh semua perusahaan-perusahaan pinjol, belum lagi setoran modalnya, belum lagi ini itunya. Nah itulah mengatakan mengapa pinjol ini sulit ditutup bahkan terkesan dipelihara, karena yang disetorkan ke negara itu besar tapi nggak tahu penggunaannya entah di mana, dan tidak adanya keamanan yang kuat untuk masyarakat dan ataupun nasabah yang menggunakan pinjol, bahkan terkesan dibiarkan. Tapi ini kenyataan ya, bukan kenyataan yang ditutup-tutupin, bukan rahasia umum, tapi kenyataan yang memang dipublikasikan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, cuman tidak bisa bergerak. Nah hanya kita lah sendiri yang bisa bergerak, yaitu
Jangan gunakan pinjol kalau kalian tidak mampu. Ya teman-teman ya, sama halnya seperti yang baru-baru ini posting sama temen yang mengatakan bahwa ternyata diam-diam pinjol ini memaksa kita untuk menandatangani sebuah kontrak yang isinya seluruh privasi kita itu dipegang penuh oleh pinjol, dan seolah-olah kalau seandainya privasi tersebut diungkap depan umum, tidak ada satu nasabah pun yang bisa menolaknya. Seperti ini informasi dari seorang teman mengatakan iseng baca syarat ketentuan salah satu pinjol, intinya kita dipaksa buat HP kita tuh dilacak dan dipaksa setuju, data kita disebarkan plus mereka nyimpan data kita selama 5 tahun after kita udah lunasin, dan kita dipaksa untuk tidak meminta tanggung jawab ke pihak pinjol. Gila ya. Nah, kita baca dulu salah satu ketentuannya. Saat ini Anda menggunakan akun Singa melalui aplikasi web Singa untuk mengakses aplikasi Singa melalui Google Play Store. Informasi yang kami kumpulkan adalah informasi pribadi, nama, alamat email, kota tempat tinggal, alamat saat ini, alamat perusahaan, nomor telepon, dan kontak darurat. Ingat ya, di sini ada alamat perusahaan kalian. Lanjut lagi, data identitas, KTP, NIK, NPWP, nama ibu, foto wajah, status perkawinan, kepemilikan harta benda, pendidikan, status sipil, industri dan pekerjaan, masa kerja, serta kota di mana tempat kalian bekerja. Ingat ya, di sini disebutkan kepemilikan harta benda kalian. Luar biasa ya. Lanjut lagi, informasi keuangan, rincian rekening, rekening virtual, riwayat kredit, informasi pendapatan, tanggal pelepasan gaji dan pendapatan bulanan, tujuan pinjaman, status pinjaman dari pihak ketiga lainnya, ibaratnya ada pinjaman nggak di tempat lain. Lanjut lagi, data dan fitur teknis termasuk namun terbatas pada ID perangkat, sistem operasi selular, nomor versi sistem operasi selular, produsen ponsel, operator, model ponsel, jenis jaringan, bahasa sistem, alamat IP, alamat MAC, lokasi, geografis, nama domain, kamera, mikrofon, informasi aplikasi terpasang, khusus Android, tingkat resolusi, garis bujur, garis lintang, email, pengidentifikasi iklan seluler. Luar biasa, untuk HP hampir semua ya settingannya diperiksa sama mereka. Nah, selain itu juga diinformasikan kami juga dapat mengumpulkan informasi tambahan dalam rangka memberikan layanan dan meningkatkan kualitas layanan kami, termasuk informasi yang Anda berikan saat menghubungi tim layanan pelanggan kami, termasuk kuesioner yang Anda isi pada saat survei pinjaman. Nah, jadi ibaratnya ketika kita berhubung dengan semua pinjol-pinjol itu, semua data kita sudah tersave sama mereka, dan apabila kita menolaknya, maka mereka tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan mempengaruhi penggunaan Anda atas platform, tetapi data kita tersimpan 5 tahun pada database mereka, barulah mereka akan hancurkan ataupun mereka hilangkan. Nah, itulah yang terjadi di mana data bisa diperjualbelikan. Itu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, itu terjadi di pinjol Singa. Kebetulan dia lagi buka aplikasi tentang Singa dan dalamnya terjadilah kebijakan seperti itu. Dan saya yakin pinjol-pinjol lain juga mengikuti seperti ini, di mana privasi itu sudah tidak lagi di Indonesia, apalagi terkait dengan namanya pinjol. Ini membuktikan bahwa kita diam-diam dipaksa untuk menandatangani. Jadi seandainya kita mau komplain, seandainya kita ungkap siapa pinjolnya, seandainya kita mengungkapkan kebenaran, kita viralkan, mereka punya kekuatan yaitu kita menandatanganinya. Walaupun nggak tanda tangan langsung, kita sudah menandatangani elektronik dan itu sifatnya sah. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Kalau emang mau melakukan pinjaman, coba kulik-kulik dulu deh pinjaman-pinjamannya, perjanjian-perjanjiannya. Nggak usah buka aplikasinya dulu. Seandainya ada apa-apa dan sangat-sangat terpaksa, kalian udah tahu nih, pinjol ini ABCD, pinjol ini mengenakan tet pole, pinjol ini luar biasa desi lapangannya, pinjol ini bunganya nggak ngotak, dan segala macamnya. Dari kesemua yang saya informasikan ini, pertanyaan saya adalah kenapa masih mempertahankan pinjol? Kenapa masih membayarkan pinjol? Kenapa terpaksa harus menggunakan pinjol? Kenapa kalian tidak bisa lepas dari pinjol? Itu karena apa? Karena kemudahan yang diberikan pinjol dan dibiarkannya skema ini terus oleh pemerintah, sehingga masyarakatnya lah yang menggunakan yang harus kena imbasnya. Jadi dari itu teman-teman, kembali lagi kepada kalian, pikirkan baik-baik lagi, apakah saya harus menggunakan pinjol atau tidak? Apakah pinjol ini harus saya paksakan, saya bayarkan atau tidak? Apakah saya harus menggadaikan ini demi nama baik saya atau tidak? Apakah
apakah slip OJK harus dipertahankan atau tidak, itu kembali kepada kalian. Jadi ingat, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa kalian pecahkan kecuali kalian memang menyerah dengan keadaan. Dan ingat, yang namanya menyerah dengan keadaan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Itu teman-teman ya. Jadi fokus pada diri sendiri, fokus pada keluarga kalian, kerja, perbaiki ibadah kalian, perbaiki ekonomi kalian. Lambat laun pasti kalian bisa menyelesaikan masalah kalian, walaupun harus lambat tapi pasti. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan yang kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.